Halo semuanya, selamat datang di pemaparan kita kali ini. Oke, mari kita langsung selami materinya. Hari ini, kita bakal membongkar habis-habisan sebuah misi penyelamatan paling epik yang pernah ada berdasarkan materi berjudul Tuhan Penyelamat. Kita bakal melihat sebuah perjalanan luar biasa, dari sebuah krisis yang benar-benar fatal sampai menuju pemulihan total. Yuk, kita mulai. Masuk ke bagian pertama, masalah terbesar umat manusia, krisis yang sesungguhnya. Sering banget kan kita mikir kalau masalah utama di hidup kita itu ya hal-hal duniawi, kayak dompet yang lagi kosong, badan yang lagi sakit, atau ngerasa kesepian. Hal-hal kayak gini emang bikin kita stres tiap hari, setuju nggak? Tapi nyatanya krisis kita yang paling dalam dan sesungguhnya itu adalah dosa. Dosa ini yang secara total misahin kita dari Tuhan dan ngerampas damai sejahtera kita. Dan yang paling ngeri nih, banyak orang bahkan nggak sadar kalau mereka lagi ada di kondisi hilang ini. Nah, poin krusialnya sekarang, gimana sih cara manusia ngerespon kondisi hilang itu? Biasanya kita panik, secara natural kita bakal berusaha nyelamatin diri kita sendiri lewat agama, sibuk berbuat baik, atau ngebangun citra rohani biar kelihatan suci. Tapi jujur aja, usaha-usaha panik ini ujung-ujungnya pasti gagal. Seperti yang dicatat di Lukas 19 ayat 10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Keselamatan yang sejati itu baru terjadi pas kita datang ke sosok Yesus yang emang secara spesifik datang buat mencari mereka yang hilang. Coba bayangin deh, ada anak kecil jatuh ke dasar sumur yang dalam banget. Terus, tetangga-tetangganya pada ngumpul di atas sumur, panik, dan semua bisa nyorakin, "Ayo semangat, kamu pasti bisa manjat naik." Tapi sorakan itu, ibarat ritual agama atau status rohani kita, sama sekali nggak bisa narik anak itu keluar. Sang ayah lah yang harus turun sendiri ke dasar sumur yang gelap itu buat ngangkat anaknya. Kita nggak bisa loh nyelamatin diri kita sendiri cuma bermodal perbuatan baik. Kita butuh Tuhan yang turun tangan secara langsung. Lanjut ke bagian kedua, 5 karya penyelamatan Yesus. Garis waktu penyelamatan ilahi. Misi ini bukan sekedar kejadian acak ya, ini adalah sebuah garis waktu penyelamatan yang berkelanjutan. Dimulai dari Tuhan yang menjadi manusia atau inkarnasi, terus berlanjut ke masa pelayanannya, memuncak pada pengorbanan di kayu salib, lalu menang lewat kebangkitan, dan akhirnya kenaikan ke surga. Mari kita bedah satu-satu garis waktu ini biar kita benar-benar paham seberapa dalam misi penyelamatan ini. Poin pertama, inkarnasi, konsep Allah manusia. Coba pikirin ini, kalau Yesus cuma Allah aja, dia nggak bakal bisa ngerasain rasa sakit kita. Tapi kalau dia cuma manusia biasa, dia nggak akan sanggup menebus dosa kita. Dia tuh pernah ngerasain lapar, ditolak, bahkan dikhianati. Kenapa ini penting banget? Karena ini ngasih kita rasa nyaman yang super relatable. Dia tuh bener-bener ngerti rasanya capek. Pas kita berusaha keras kelihatan kuat di gereja pas hari Minggu, tapi hancur lebur pas ketemu realita dan beban hidup di hari Senin. Dia ngerti banget rasa lelah kamu. Masuk ke masa pelayanannya. Dia datang ke dunia ini bukan buat nyari kehormatan, tapi buat ngebebasin manusia dari rantai yang ngikat batin mereka, kayak dosa, luka masa lalu, kepahitan, rasa takut, sampai kesombongan. Hati kita ini emang diciptakan khusus buat Tuhan. Jadi kalau kita coba ngisi hati ini pakai uang, hiburan, kerjaan, atau bahkan kesibukan pelayanan gereja yang non-stop, pada akhirnya kita tetap aja bakal ngerasa kosong. Kebebasan dan rasa penuh yang sejati itu cuma bisa datang dari Dia. Terus, kita sampai di puncak penderitaan, salib. Tapi ingat, salib itu sama sekali bukan kekalahan. Justru, salib itu adalah bukti kasih yang paling besar. Di titik penderitaan yang paling ekstrim inilah, dia ngambil alih semua hukuman dan kutuk dosa kita. Agama, kebaikan kita, sekedar pelayanan, itu semua nggak punya kuasa buat nyelamatin. Pengorbanan di salib inilah yang berhasil ngelakuin apa yang nggak akan pernah bisa dicapai oleh usaha manusia. Tapi tenang, ceritanya nggak berhenti di salib. Karya keempat adalah kebangkitan. Kubur yang kosong itu adalah bukti kemenangan telak atas maut, dosa, dan si jahat. Kebangkitan ini ngasih kita 3 hal yang sangat krusial. Pertama, pengharapan buat hari esok. Kedua, kepastian kehidupan yang kekal. Dan ketiga, kekuatan nyata buat terus jalan bareng Tuhan hari ini. Ini yang namanya transformasi total dari krisis yang kita bahas di awal tadi. Nah, garis waktu ini ditutup dengan kenaikan ke surga. Tapi jangan salah, dia naik bukan berarti ninggalin kita sendirian kayak anak yatim piatu kok. Sebaliknya, dia mencurahkan Roh Kudus. Kenapa? Karena jujur aja, kita masih harus ngadepin pertarungan harian di dunia ini. Tiap hari tuh ada tarik-menarik antara sifat lama kita yang egois dengan tuntunan Roh Kudus yang ngarahin kita buat hidup bagi Tuhan. Kita masuk ke bagian ketiga, teladan Maria dan Marta. Hubungan di atas agama.
Mari kita lihat gimana dua pendekatan spiritual ini bisa diaplikasiin. Marta ini super sibuk melayani, tapi hatinya malah penuh kekhawatiran dan ujung-ujungnya nyalahin orang lain. Di sisi lain, Maria milih buat duduk tenang, fokus, dan hatinya damai banget. Kuncinya di sini tuh bukan soal seberapa banyak aktivitas rohani yang kita kerjain, tapi seberapa dekat hubungan pribadi kita sama Tuhan. Maria memilih melayani hati Tuhan lebih dulu lewat waktu dan perhatiannya. Terus, apa ini berarti pelayanan itu nggak penting? Oh, jelas bukan gitu maksudnya. Pelayanan yang sejati itu justru lahir dari hubungan kita yang intim sama Tuhan, bukan sekedar gaya-gayaan berdiri di atas panggung atau berkhotbah. Pelayanan sejati itu bentuknya seringkali sederhana aja. Nyambut orang baru biar mereka ngerasa nyaman, ngajak ngobrol santai, jenguk yang lagi sakit, dan ngasih semangat ke mereka yang lagi lemah. Kepedulian yang ngalir secara alami kayak gini nih, yang bakal ngejaga kita dari rasa burnout atau capek nyari pujian manusia. Bagian keempat, respon hati yang diselamatkan, menghidupi penyelamatan. Kalau kita perhatiin reaksi murid-murid setelah Yesus naik ke surga, itu menarik banget loh. Lukas 24 nyatet kalau mereka tuh senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka pulang bukan dengan rasa sedih karena ditinggal, tapi justru dengan sukacita yang meledak-ledak. Keselamatan yang sejati dan benar-benar nyata, itu pasti bakal ngasilin kerinduan alami buat pengen terus dekat sama Tuhan dan memuliakan namanya. Itu bukan lagi beban agama, teman-teman, melainkan murni sebuah respon cinta. Dan pada akhirnya, pemaparan kita bermuara ke satu pertanyaan penting buat direnungin. Apakah selama ini kamu cuma nyari berkat-berkat Tuhan aja, alias cuma pengen nikmatin manfaat dari misi penyelamatannya? Atau, apakah kamu sungguh-sungguh bersedia dipimpin dan punya hubungan yang nyata sama Sang Penyelamat itu sendiri? Jangan biarin keselamatan ini cuma jadi rutinitas agama ya. Hidupilah itu sebagai sebuah relasi yang bakal terus-menerus ngubah hidup kamu.